Sebanyak 1.967 calon pegawai negeri sipil 2024 memilih mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos seleksi. Badan Kepegawaian Negara mengungkapkan hal tersebut disebabkan oleh kebijakan optimalisasi seleksi CPNS yang diterapkan pemerintah. Skema optimalisasi adalah pendaftar yang tidak lulus pada formasi yang dilamar. Lantas dipindahkan ke formasi yang lainnya karena tidak ada pelamar di posisi tersebut. Sebanyak 16.000 berhasil terisi melalui skema optimalisasi. Sementara itu, sebanyak 1.967 peserta memilih mengundurkan diri. 1.967 CPNS yang mengundurkan diri ini meliputi 640 orang di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, 575 orang di Kementerian Kesehatan, dan 154 orang di Kementerian Komunikasi dan Digital. Kemudian terdapat sebanyak 131 orang di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan 121 orang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Fenomena ini menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa di balik mundurnya para CPNS ini? Benarkah menjadi PNS tak lagi menarik bagi masyarakat? Benarkah menjadi CPNS tidak lagi menarik? Untuk itu kita langsung saja membahasnya bersama dengan Ahmad Nur Hidayat selaku pakar kebijakan publik dan ekonom UPN Veteran Jakarta. Assalamualaikum, selamat siang. Mas Ahmad, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang Mas Akbar, saya sehat, semoga sehat juga ya. Alhamdulillah, saya sehat juga. Mas Ahmad, di tengah isu kerakyatan, banyak sekali masyarakat yang mencari pekerjaan, begitu ya, sulit sekali mencari pekerjaan. Tapi ada fenomena unik, teman-teman yang sudah lolos, begitu ya, CPNS, ini malah mengundurkan diri dan datanya tidak main-main, 1.967. Apa yang Anda lihat dari fenomena ini? Iya, pertama 1.967 ini pastinya anak muda ya, karena kan mereka CPNS dan mereka ini adalah orang-orang yang akan memasuki jenjang karir mulai dari bawah sampai nanti suatu saat mungkin sampai eselon 1 ya. Nah sebetulnya di masyarakat ya, ASN itu masih satu pekerjaan yang prestis Mas. Pertama dikarenakan gajinya tetap, ada pensiun. Dan apalagi pemerintah juga mengatakan setiap tahun kenaikan gaji ASN adalah fix ya, diperhitungkan juga dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Artinya sebenarnya menjadi seorang ASN ini sesuatu hal yang membanggakan. Hanya menariknya kenapa ada 1.967 orang malah memilih mundur. Kepala BKN kan mengatakan ini adalah hasil dari tapi karena ranking mereka bagus, mereka ditawarkan untuk bekerja di tempat lain dan tempatnya itu jauh dari domisili. Kenapa di data yang diberikan oleh BKN ada 1.200. Masih mendengarkan suara saya Mas Akbar? Masih, Mas Ahmad, silakan lanjutkan. Mas Ahmad? Ya, jadi kalau dilihat dari alasannya sebenarnya, halo? Ya, kalau lihat dari alasannya ternyata mereka yang mundurkan diri ini adalah alasannya karena domisilinya jauh. Ya, sebagian paling adalah banyak. Misalkan mereka melamar pekerjaan ya, pekerjaannya kan sebetulnya kalau lihat dari instansi yang mundurkan ini dua ya Mas. Pertama adalah pendidikan, dalam hal ini adalah entah itu guru atau dosen. Yang kedua adalah Kementerian Kesehatan. Mayoritas 640 orang ini adalah berasal dari Kemendikti ya. Nah kenapa mereka menyatakan mundur, lebih baik mundur? Karena mereka melihat domisili mereka ya mayoritas adalah di Jawa. Kemudian harus ditempatkan di luar Jawa, katakanlah di Universitas Cendana, di NTT misalkan. Itu membuat mereka berpikir 2-3 kali ya. Di samping mereka juga melihat bahwa ternyata di daerah terpencil, daerah di luar Jawa itu mereka merasa tidak mendapatkan kenyamanan. Jadi ini bukan persoalan gaji, tapi persoalan kenyamanan, akses ke hiburan yang menjadi tuntutan generasi muda saat ini Mas. Jadi ini tidak semata-mata
hanya kita pendekatan melihat dari sekedar gajinya, toh sebetulnya kalau kita melihat juga teman-teman yang bekerja di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, itu sebenarnya kalau lihat dari penghasilannya, mereka penghasilannya itu juga masih kekurangan sebenarnya, Mas. Disinilah kemudian pemerintah perlu ya merevisi struktur dari penggajian dari ASN ini supaya memberikan nilai tambah, pemanis yang diperlukan untuk membujuk generasi muda kita. Karena mereka sekarang tidak lagi berpikir prestis ASN, Ya. tetapi juga mereka berpikir bagaimana masa depan kehidupan mereka, akses mereka terhadap internet, kemudian kenyamanan mereka, adakah hiburan di sana. Nah, kita tahu daerah-daerah di luar Jawa sana kan yang seperti itu masih sangat tertinggal. Artinya ada pergeseran pandangan terkait profesi ASN itu sendiri dong, Mas Ahmad. Apa yang Dan mempengaruhi ini hal itu? dan ini sangat kentara sekali ya, ada pandangan-pandangan yang berbeda terutama dari generasi muda kita. Generasi muda ini adalah generasi yang sejak awal, sejak lahir ya, mungkin sudah bersentuhan dengan teknologi. Ya, Jadi mereka mempertimbangkan aspek-aspek yang sifatnya adalah tidak sekedar kredibilitas atau apa nama baik ASN prestis saja gitu dan ya. nilai pengabdian, tetapi ada hal-hal lain. Terutama adalah kesempatan mereka untuk mengembangkan diri, kesempatan mereka untuk enjoy terhadap leisure time ya, waktu-waktu luang mereka. Nah, kalau mereka tidak memiliki ini, mereka lebih memilih bekerja di sektor swasta atau bekerja di startup yang memberikan satu layanan dan kenyamanan buat mereka ya, terutama adalah pengembangan diri dan menggunakan waktu-waktu luangnya begitu. Baik, kalau ditanya soal faktor apa kerugian ketika CPNS itu mundur, apalagi ini dilihat tadi dari data yang disampaikan BKN begitu ya, paling tinggi nih Kementerian Pendidikan. Artinya efektivitas nantinya ya kementerian untuk menyentuh terkait pelayanan publik di sana juga berkurang dong, Mas. Itulah Mas Akbar, yang disampaikan Kepala BKN dalam beberapa waktu kami berdiskusi itu dikatakan bahwa angka ini akan turun. Ya sekarang Ya. mungkin sekitar 20%, tapi nanti ketika mereka menolak dan diisi lagi dengan yang rankingnya di bawahnya mungkin akan mengecil. Biasanya hanya 1-2% saja dari formasi yang tersedia. Tapi bukankah dengan kita menawarkan kepada ranking yang di bawahnya, sebenarnya kita sedang menyiapkan SDM yang bukan terbaik. Padahal ingat, ASN ini melayani publik. Mereka-mereka yang berada dalam pelayanan publik harusnya mereka yang tercerdas di kelasnya, yang terbaik di usia angkatannya, sehingga layanan publik kita menjadi berkualitas. Nah, Anda bisa bayangkan ke masa depan ya, ternyata hasil optimalisasi kita tidak bisa mengambil orang-orang yang terbaik, karena orang-orang yang terbaik itu tanda kutip ya membutuhkan kenyamanan, membutuhkan pengembangan diri yang lebih jelas, sehingga akhirnya nanti masa depan apalagi ini kan dunia pendidikan, dunia kesehatan yang sangat menentukan bagaimana kualitas hidup masyarakat Indonesia di masa yang akan datang begitu. Jadi saya kira ini adalah satu evaluasi yang perlu evaluasi ya dari sistem penerimaan kita yang tadinya hanya mengandalkan seleksi administratif, hanya sekedar tes saja. Kelihatannya kita perlu membuat satu rekrutmen yang sebelum dilakukan ini adalah mengenai kesiapan dari psikologis mereka, kesiapan dari apa istilahnya sosial mereka, supaya ASN ini tidak lagi dianggap ya sebagai satu jabatan sisa yang ada di masyarakat, bahwa ini adalah satu satu pekerjaan yang mulia, tapi bukan berarti mereka harus menderita. Nah, disinilah persepsi inilah saya kira harus kita rubah, dan saya kira inilah tanggung jawab kita semua. Bagaimana ASN-ASN kita ini pertama berkualitas dari hal kinerjanya, yang kedua adalah mereka mendapatkan satu apa istilahnya penghasilan yang cukup ya, mencukupi buat mereka sehingga mereka tidak menjadi seseorang yang kesusahan lah begitu. Dari data 2022 dia juga menyentuh hampir 2.000 calon ASN begitu ya yang mendaftar ini kembali mengundurkan diri. Maka dari itu, dari catatan saya, ini pemerintah menerbitkan Permen Menpan RB nomor 6 tahun 2024 yang mengatur konteks tentang bagaimana ketika CASN ini mengundurkan diri. Apakah ini belum cukup sehingga mereka menganggap ini bukan sanksi yang serius? Ya, sebenarnya kalau dalam konteks yang sekarang, ini kan mereka sebetulnya statusnya tidak diterima dalam seleksi pertama ya, kemudian ditawarkan dengan optimalisasi tadi.
dan banyak kemudian mereka mundurkan diri dan pemerintah mengatakan mereka tidak kena hukuman, dan saya kira memang harusnya tetap tidak kena hukuman karena ini kan sifatnya adalah opsional buat mereka. Oke. Tetapi di satu sisi kalau seandainya kita bisa mempertahankan mereka, sebetulnya ini akan lebih membuat efisiensi dari anggaran Ya. penerimaan pegawai ya, karena mereka prosesnya sudah panjang kok tiba-tiba tidak Mahal menjadi pula. ASN kali. Hanya kemudian mengabdi ke sektor swasta dan sektor lainnya ya. Oke. Saya kira ini menjadi satu pelajaran, dan saya kira begini, kalau seandainya memang penugasannya adalah penugasan ke daerah, tentunya ini ada satu informasi dari awal ya yang kita bisa asesmen sebagai badan kepegawaian nasional terhadap individu-individu yang akan kita tawarkan. Karena masalah penugasan di daerah, apalagi di luar daerah dari tempat tinggalnya, itu kan membutuhkan yang namanya pemahaman terhadap daerah yang akan ditempatinya. Ya. Nggak semata-mata berdasarkan sistem BKN atau CASN aja yang seolah-olah mereka seperti robot begitu loh, tawarkan. Padahal tempat tinggalnya belum tentu sesuai dengan selera mereka, sesuai dengan nilai dan minat mereka di daerah itu, sehingga ini perlu ada satu skema yang lebih yang direvisi lagi, bahwa mereka ini harus ditawarkan sebelum mereka kemudian didapat masuk dalam kuota yang akan ditawarkan ke daerah ini. Mereka harus di mapping dulu, ada nggak minatnya, ada nggak nilai-nilai yang mereka istilahnya sama dengan basis daerah tempat mereka yang akan ditawarkan. Sementara ini kan ini seperti robot saja ya, mereka tidak lulus di formasi pertama, ditawarkan di daerah lain yang tidak mempunyai istilahnya dasar ataupun minat dari mereka. Itulah kemudian menyebabkan 1967 ini mengundurkan diri. Baik, ada dua hal yang menjadi kerugian negara. Yang pertama pasti pelayanan terkait fasilitas kepada publik begitu ya. Ini pasti tertunda sementara, tidak maksimal mungkin bisa dikatakan karena ini jumlahnya tidak main-main. Yang kedua adalah anggaran. Saya semakin penasaran lalu bagaimana langkah yang tepat ke depannya agar hal ini tidak terulang. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Mas Ahmad, karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita melanjutkan diskusi bersama dengan Ahmad Nur Hidayat selaku pakar kebijakan publik dan ekonom UPN Veteran Jakarta. Mas Ahmad? Ya Mas Akbar. Kalau alasannya adalah lokasi sehingga banyak mereka yang mengundurkan diri, seperti Anda sebutkan terkait fasilitas di sana, di daerah 3T, begitu ya. Ini yang membuat mereka jadi ragu-ragu apakah saya pindah atau tidak, apakah sesuai dengan penghasilan yang didapatkan setiap bulannya. Tapi di balik itu ada yang berpendapat prinsip ASN adalah abdi negara, jadi seharusnya siap ditempatkan di mana saja. Tanggapan Anda? Iya, kita harus juga menghitung ya perkembangan zaman dan apa yang sebetulnya yang menjadi perasaan dan pemikiran generasi muda kita, karena yang sedang kita rayu ini kan anak-anak muda untuk menjadi abdi negara. Ini adalah pekerjaan yang mulia karena ini adalah pelayanan publik ya. Dan kita sebagai bangsa juga melihat bahwa abdi negara yang berkualitas itu akan membuat layanan publik kita akan semakin bagus. Dan disinilah saya kira kita perlu refleksi ya, bahwa kita perlu meredefinisi ASN kembali. Bahwa ASN itu meskipun masih saya katakan prestis ya, dia punya keamanan keuangan jangka panjang ya, dia memiliki pensiun tetap dan juga memiliki semangat pengabdian yang Anda katakan tadi Akbar, tetapi dalam konteks sekarang kita juga perlu menambahkan apa yang dipersepsikan oleh anak-anak muda kita. Anak-anak muda Indonesia ini tidak hanya sekedar itu tadi ya, kenyamanan dan juga keamanan jangka panjang, tapi mereka juga membutuhkan yang namanya pekerjaan yang bermakna, tempat kerja yang adaptif, kesejahteraan yang layak. Dan itu kita harus ramu ya dalam mendefinisikan ASN di masa depan. Kalau semata-mata hanya mengabdi, tetapi kemudian kita hilangkan tadi kenyamanan bekerjanya, kemudian bagaimana fasilitasnya di daerah 3T, kita abaikan itu seolah-olah mereka adalah orang-orang yang prajurit begitu yang siap tempur. Nggak bisa, konteksnya zamannya sudah berbeda. Jadi itu yang pertama, kita perlu meredefinisi ASN. Baik, apakah juga perlu merubah proses penerimaan mekanismenya? Karena kita lihat ini kalau dari latar belakangnya juga mungkin ini ada juga terkait
korelasinya dengan peminatan dan juga kesiapan mental. Iya, saya kira ini menunjukkan bukti ya bahwa rekrutmen seperti sekarang ini yang terpusat itu tidak mismatch ya, tidak matching, makanya Ya. ini mismatch ya. Saya kira kita perlu mengevaluasi sistem rekrutmen ya agar lebih matching. Satu dengan kebutuhan di daerah, yang kedua dengan kompetensi dari calon ASN-nya. Kalau sementara ini kan seolah-olah kita tidak ada proses matchingnya nih. Yang mendaftar siapa, kemudian mereka ikut tes administrasi, ada tes kompetensinya, mereka ada ranking nilainya, kemudian yang mendapatkan porsi terbaik mendapatkan pekerjaan itu, sementara yang tidak terbaik ditawarkan untuk posting post tertentu, dan ternyata mereka menolak. Dan Artinya berarti sistem ini kan optimalisasinya ini sudah kadung salah ini. saya kira begitu ya, kita perlu mengakui bahwa sistem optimalisasi yang menggunakan computerized sebetulnya kan ingin memudahkan supaya juga menganut sistem fairness ya. Karena Ya. dengan fairness itu kan akan lebih, tetapi kita ingat ini kita sedang mengelola manusia, bukan robot ya. Ya. Bukan gitu. Mereka punya perasaan ketika misalkan mereka ditempatkan di daerah lain yang jauh domisilinya dari tempat tinggal mereka, dari kebudayaan mereka, ya tentunya mereka perlu istilahnya adaptasi dulu. Dan kita nggak bisa menawarkan itu seketika dalam hitungan detik atau menit begitu ditawarkan, ya pasti mereka menjawab, wah tidak, lebih baik saya di sektor lain gitu. Sehingga kita ini perlu ya untuk penempatan kasus tertentu yang sifatnya adalah pengabdian di daerah-daerah saudara-saudara di Indonesia, katakanlah bagian barat atau bagian timur, maka kita perlu yang namanya mematchingkan, benar nggak sih mereka punya minat dan punya nilai yang siap ditempatkan di daerah itu. Kalau seandainya tidak, ya nggak usah ditawarkan, pasti jawabnya mereka akan menolak begitu. Baik, bicara soal respon terkait mundurnya CPNS, begitu ya, ada sejumlah poin-poin yang disampaikan juga oleh pemerintah. Salah satunya adalah sanksi. Kalau Anda melihatnya, apakah butuh sanksi diterbitkan untuk tidak lagi terjadi pengunduran diri para CPNS? Saya kira tidak perlu dikenakan sanksi ya, karena sanksi itu akan membuat mismatch itu semakin lebar. Artinya supply pekerjaan dengan demand pekerjaan itu akan semakin lebar. Nanti yang kita dapatkan adalah pemaksaan. Jadi orang kayak terpaksa begitu, dan ujung-ujungnya nanti begitu mereka merasakan kerja di tempatnya dan kemudian 3-4 bulan mereka tidak betah dan akhirnya mundur. Lebih baik memang di awal seperti ini dan tidak dikenakan sanksi, tetapi kita memperbaiki ya Mas Akbar, bagaimana sistem kita. Jadi kalau yang kita rekrut ini adalah betul-betul mempertimbangkan aspek-aspek psikologi mereka, sosial mereka, dan juga kebutuhan daerahnya, maka kita akan mendapatkan hasil yang tepat gitu. Kalau seandainya kemudian kita tidak mendapatkan hasil yang tepat, ya mungkin karena kebijakan kita kemarin-kemarin itu terlalu tersentralisasi sehingga kita melupakan. Nah, ini teman-teman yang ditempatkan di 3T berarti butuh pemanis yang lebih. Apa yang membuat mereka mau ke sana selain mungkin gaji tinggi dibandingkan teman-teman di pusat begitu. Artinya lebih fokus terhadap evaluasi bagaimana menyiapkan atau menyiapkan seleksi, menyiapkan mekanisme yang lebih baik lagi untuk menerima calon pegawai negeri sipil begitu ya. Ini kalau dilihat Menkyu juga mengkritisi hal ini, Mas Ahmad, terkait pemborosan anggaran penerimaan CPNS ini. Ini anggarannya tidak main-main. Sayang sekali ada 1.967 orang yang mengundurkan diri. Tentu ini buang-buang uang istilahnya begitu ya. Apakah juga perlu ada efisiensi dalam sistem penerimaan ini? Ya, saya kira perlu ya dilakukan efisiensi yang ujung-ujungnya adalah harusnya bentuk penerimaannya jauh lebih baik, orang-orang yang direkrutnya jauh lebih berkualitas gitu, dengan biaya yang jauh lebih sedikit. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, teman-teman mungkin yang kita lihat proses CPNS-nya ataupun yang sedang berjalan P3K-nya saat ini ya, itu kan mereka memang sekarang ini terpusat ya, dan sebenarnya ini sudah sangat bagus dalam arti sudah menggunakan teknologi ya. Mereka ikut berbasis CAT, Computer Assessment Test, dan kita tahu bahwa anak-anak muda ini memang harus adaptif terhadap perubahan terutama dalam teknologi. Sebenarnya ini cukup bagus, hanya saja tadi model yang tanda kutip ya terpusat, yang seolah-olah datanya dipusatkan dulu di BKN pusat dulu kemudian baru didistribusikan. Ini yang membuat kita akhirnya ada terjadi mismatch keinginan dengan kebutuhan dari penempatan di daerah gitu. Dan saya kira yang kita juga perlu ingatkan bahwa mengelola ASN bukan sekedar mengelola kesejahteraan, apalagi sekedar memberikan tunjangan ya.
Mengelola ASN itu bicara adalah kita sedang memberikan layanan publik yang berkualitas. Sehingga rekrutmen, penempatan, hingga pengembangan karir ini harus jelas. Ya Anda bisa bayangkan nih teman-teman yang di dosen lah misalkan ya. Teman-teman di dosen ini cerita bagaimana dosen ini dibedakan. Mereka gajinya 2 atau sampai 4 juta kalau mereka baru. Tetapi mereka tidak mendapatkan tukin misalkan. Dan mereka ini yang dosen-dosen yang di kota ya Mas. Mengeluhkan hal seperti itu. Artinya mereka tidak mendapatkan satu pemerataan dan satu pengembangan karir yang jelas begitu. Baik, tentu semua kita berharap ada evaluasi agar hal ini tidak terjadi lagi. Terima kasih Mas Ahmad Nur Hidayat telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa usai jeda, kami akan mengajak Anda untuk melihat warisan kekayaan bawah laut di pesisir selatan Sumatera Barat. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.